sifat pengasih dan penyayang. Kita makhluknya pun sebagai bukti kita pernah beliau ciptakan, maka harus ada tularan sifatnya, turunan sifatnya, suka mengasihi dan suka menyayang. Makanya Bu Ismi rutin ini ngadain santunan yatim, mau berapa ge ayo diadain ya. Sebenarnya tanpa keliling kita udah punya uang 2 juta sisa kemarin ya Bu. Dan ternyata saya kemarin jalan-jalan ada yang, Mbak Ismi suka ngadain santunan yatim ya. Iya, saya nitip dong, ini atas nama anak saya 250, ini atas nama saya 200 saja, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Itu Mi ada titipan tuh buat anak yatim katanya, pas dibuka 300.000. Jadi insya Allah sudah ada 3 juta dananya. Jadi dengan tanpa keliling atau tak, alhamdulillah kita insya Allah 40 yatim sudah dikasih DP sama Allah. Tinggal tambahannya akan 10 kah, akan 100 kah, akan 200 kah, atau akan 300, itu tergantung hajat rencana dari Allah. Yang penting ayo kita tunjukkan ekspresi pengasih dan penyayang. Kita harus punya jiwa pengasih, mengasihi, penyayang dan menyayangi. Kita kalau acara santunan yatim itu kan mengasih, betul? Mengasihi tenaga, mengasihi makanan, betul? Mengasihi duit, mengasihi waktu kita, betul apa betul? Ikhlas nggak? Kepaksa nggak? Rasanya kalau acara udah selesai ada kenikmatan tersendiri nggak di dalam hati? Nah, berarti kita sudah terkabul meresap di dalam hati sifat Rahman dan Rahim. Mudah-mudahan kita nanti dekat kepada Maliki Yaumiddin. Apa? Karena sama-sama memiliki sifat pengasih dan penyayang, nanti kita mirip sama Allah sifatnya. Walau nggak akan terkalahkan Allah itu ya sampai kapanpun. Tapi kita memiliki sifat pengasih penyayang, memiliki sifat yang menjaga alam, memiliki sifat yang terpuji, hidupnya berhati-hati karena dimanapun berada, kemanapun pergi selalu membawa nama Allah, harus menjaga nama baik Allah. Akhirnya Allah suka, Allah kenal, maka nanti akan dekat kepada Maliki, kepada sang penguasa. Penguasa di mana? Yaumiddin, di hari pembalasan. Kalau baca Fatihah udah dari kecil sampai gede, tapi masih tetap dekatnya sama Allah itu menanggung, nggak juga dekat, bahkan jauh dari Allah, maka itu Fatihahnya sia-sia. Lalu kita lanjut, apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, hanya kepadamu. Tuh, siapapun orang yang sedang membaca Fatihah dalam sholat utamanya, kita pasti bilang iyyaka apa iyyahu? Apa beda ka dengan hu? Ka itu kamu, Ka itu mu, kalau hu itu nya. Hanya kepadamu, hanya kepadanya. Apa bedanya? Kalau mu itu berhadapan, kalau nya berhadapan. Tidak berhadapan. Jadi ibu sadari kalau lagi bilang iyyaka na'budu, sadari sedang menghadap kepada Allah, lagi ngobrol sama Allah. Nah, kalau sholatnya ngobrol sama Allah, habis sholat pasti ada bekasnya. Bekas pernah berhadapan dengan Allah. Iya makar ngomong iya karena aku dua kunci tadi di mananya? Ya kan aku dua yang mana selainnya di nasihat tolin amin. Makdubinya tahu kebaca tahu enggak? Tahu-tahu dolin amin. Betul? Suka begitu? Artinya di habis Maliki Yaumiddin, setan itu langsung mengaburkan. Sok ya, rasakan. Siapapun yang habis bilang Maliki Yaumiddin, berjuang untuk iyyaka na'budu, maka khusyuk kita didapat. Boleh dicoba dalam sholat ya. Boleh dicoba dalam sholat ketika Maliki Yaumiddin, rasain ngadep sama Allah. Iyyaka na'budu
wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu iyyaka na'budu kami menyembah. Kami apa aku? Kalau kami itu sendirian apa rame-rame? Rame-rame. Pertama rame-ramenya hatiku menyembah hanya kepadamu. Tanganku, pikiranku, mataku, hidungku, telingaku menyembah hanya kepadamu. Maka kami itu menyembah hanya kepadamu. Jadi jangan sampai lagi sholat kupingnya ngedengerin TV. Waduh, itu MK akhirnya memilih siapa itu yang menang ya, itu Prabowo apa Jokowi itu ya. Aduh, menisengit amat bu, itu mending otot banget ya. Tapi lah, alhamdulillahirobbilalamin arrahmanirrahim. Mulut bunyi, kupingnya sibuk mendengar. Berarti kupingnya tidak tergandeng berjamaah. Sering kita begitu, betul? Untuk bisa khusyuk itu butuh perjuangan, betul? Kalau tidak berjuang, maka ucapan kita hanya sebuah kebohongan. Bohong ciri orang munafik. Enggak harus lama bu, enggak harus iyyaka na'budu iyyaka na'budu wa iyyaka. Enggak harus begitu bu. Yang penting iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal gitu. Jadi sadari sedang berbicara dengan Allah ketika sedang melafalkannya di dalam sholat. Sadari na'budu itu kami, imamnya hati, makmumnya seluruh anggota tubuh. Ada suara apa kek? Ya, ada yang ngetuk pintu kek? Biarkan. Makanya pernah dengar sahabat ketika ingin dicabut panahnya, dia mau dicabutnya dalam keadaan sholat. Pernah dengar itu? Karena dia betul-betul seluruh jiwa raganya diajak menggandeng semuanya untuk menyembah hanya kepada Allah dan berasa sedang berhadapan sama Allah. Akhirnya rasa sakit ketika dicabut panahnya itu tidak terasa. Kita udah nyampe ke situ belum? Ada yang lagi sholat meniup musuh ketimpuk boneka sama anak. Ya Allah, batal deh mama sholatnya. Jangan main di situ tuh. Ada yang begitu. Anaknya dibalik dong ku boneka dari dibalas dendam minum jeung anak. Anak durhaka, cenah udah mending ngerok itu ngatain anak durhakanya. Giliran anaknya beneran jadi durhaka, menyesal itu ibu. Betul apa betul? Kadang-kadang mulut kita itu enggak diimami sama kita, betul apa betul? Baik ibu, kita banyak waspada karena setan itu mengincar kalau nggak dari kuping, dari mata nggak berhasil, dari lidah nggak berhasil, dari pikiran nggak berhasil, dari hati. Pokoknya terus-terusan kita dicoba digelincirkan dari siratal mustaqim. Siapa yang bisa nolong diri kita? Kita bisa nggak nolong diri kita? Kita mau nolong diri kita, tapi kita tidak mampu, butuh penolong, betul? Yang bisa nolong ibu-ibu khusyuk, Bu Ismi apa bukan? Enggak, mau sholatnya gak tak temenin, betul apa betul? Nah, ibu itu butuh penolongnya cuman dari Allah. Makanya kita ucap abis iyyaka na'budu wa dan. Wa itu apa artinya? Dan. Hanya kepadamu kami sekujur badan menyembah. Dan hanya kepadamu sekujur badan ini meminta pertolongan. Matanya minta tolong ke Allah. Nasta'in artinya apa? Kami minta pertolongan. Ada kami loh di situ. Na'budu nasta'in. A'budu asta'in. Ada yang di sini? Iyyaka na'budu wa iyyaka asta'in. Ada yang begitu? Nggak ada. Semuanya sepakat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Matanya minta ditolong sama Allah, kupingnya minta ditolong sama Allah, hidungnya, hatinya, pikirannya, kakinya minta ditolong sama Allah. Tolong apa yang pertama, yang utama? Ihdina siratal mustaqim. Apa itu? Ihdina apa ihdini? Ihdina mah kurang cantik. Saya mah kalau ngomong cantikan huruf ihdini. Ada yang begitu? Ada yang bisa memaksa boleh begitu? Sah nggak kalau sholatnya ihdini?
tidak sah karena Al-Qur'annya mengajari nah amani apa bedanya? Kalau ini aku. Ni aku, nah kami, lagi-lagi berjamaah. Tunjukkan kami, hatiku, mataku, hidungku, telingaku, pikiranku, kakiku, tanganku, darah dagingku, tolong semuanya ditunjukkan kemana? Siratal mustaqim. Apa arti siratal mustaqim? Pada pintar, ini udah pada lulus kuliah di Arab. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Baik Ibu, di situ kita minta petunjuk dari Allah. Kita itu minta petunjuknya untuk hati doang, apa untuk seluruh badan? Seluruh badan. Jadi kalau yang benar itu hatinya doang, tapi mulutnya nggak benar, masa iya Allah mengabulkan separuh? Ya Bu, jangan pernah memfitnah Allah. Kalau hati kita sudah ditunjukkan pada hidayah Quran, mata kita harus makmum. Kuping kita harus ngemakmum, mulut kita harus ngemakmum. Ngemakmum itu apa namanya? Mengikuti. Jadi pengikut. Imamnya di dalam hati, menghadap kepada ilahi Rabbi. Minta ditunjukkan untuk apa? Melangkahnya jangan sampai di jalan belok, tapi minta melangkah di jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu gimana sih Bu? Ini depan rumah Bu Ismi lurus, ini nggak belok-belok. Apa siratal mustaqim itu ini? Oh, ada gajlugan. Itu ujian dalam kehidupan. Polisi tidur itu adalah untuk mawas diri. Kadang-kadang emang harus digajluk. Itu pukulan, wadrib, harus ditabok, nggak apa-apa Bu. Kita ngecek jalan yang lurus itu apa? Siratal ladzina an'amta alaihim Bu. Jalan lurus itu jalannya sirotol, jalannya orang-orang alladzina apa? An'amta, apa an'amta? Diberi kenikmatan.